Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, sahabat Pak channel semua selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sahabat Pak channel semuanya, alhamdulillah di pagi hari ini roadshow kita ataupun sabar religi kita telah sampai di sebuah pondok pesantren yang amat sangat tua sekali yang berada di Jawa Barat, di Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah saat ini saya sudah ketemu dengan sepuh pondok pesantren khas Ciwedus. Nah, untuk lebih jelasnya agar kita tidak penasaran apa itu pondok pesantren Ciwedus, di mana adanya dan lain sebagainya, gimana sejarahnya, mari kita bahas bersama Bapak Kiai Haji Mustafa Agil. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Sehat, Kiai? Alhamdulillah. Pak Kiai, mohon maaf nih di pagi hari ini saya mengganggu aktivitas Pak Kiai ya. Mudah-mudahan kami rombongan mendapat keberkahan dengan adanya roadshow atau silaturahmi ini. Menguar masalah sejarah pondok pesantren Ciwedus, Ciwedus yang ada di sini. Mohon kiranya waktu untuk menjelaskan agar supaya sahabat Pak semuanya mengerti dan paham apa itu yang namanya pondok pesantren Ciwedus. Silsilah dan sejarah sebagaimananya mohon dijelaskan. Terima kasih, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di pesantren Ciwedus. Mudah-mudahan pertemuan ini membawakan keberkahan khususnya Amin. bagi pesantren Ciwedus untuk ke depan. Saya sangat berterima kasih atas silaturahminya dari saudara-saudara saya dari Tatar Pasundan, khususnya dari Ciamis, Kang Tukon, Kang Pipin. Mudah-mudahan ini adalah sebagai wasilah usul ilallah dan menyambung nasab keilmuan kita, sehingga kita menyebarkan ilmu itu sanadnya mutasil, benar-benar ada yang mempertanggungjawabkan. Karena itulah persyaratan kita menyebarkan ilmu ini, jangan cenah cek baruk, tapi kita harus punya guru. Nah, mungkin pada kesempatan ini dan mohon doanya, kami dengan tim lagi menelusuri dan mencari manuskrip tentang keberadaan Ciwedus. Mudah-mudahan ada saudara saya yang menjadi dosen di UIN Bandung itu, Ibnu Kifli Yahya, juga beliau seorang aktivis di Nahdlatul Ulama Center, dan kebetulan kemarin juga datang dari Nagrek, itu dari Ketua Laskar Garda Aswaja Jawa Barat, dan dari Tasik, dari Singaparna itu ada Kang Yayan. Teman-temannya Kang Yayan dari Ciamis, Tasik, alhamdulillah pada datang. Ciwedus ini mulai berada itu dalam catatan sejarah pada tahun 1725 Masehi. Banyak orang yang nggak mengenal. Mayoritas di Jawa Barat ini mengenal Ciwedus adalah Mama Sobari. Padahal sebelum Mama Sobari ini, perintis pertama adalah Mama Tubagus Kalamuddin bin Sultan Mahasin bin Sultan Haji bin Sultan Ageng Tirta, terus bin Sultan Hasan Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, beliau ini adalah Qadi Mufti Kerajaan Banten pada zaman Sultan Mahasin. Beliau kabur dari Banten itu karena beliau diintimidasi oleh Belanda untuk berfatwa menentukan hukum-hukum di kerajaan Kesultanan Banten ini yang dikehendaki oleh Belanda. Sehingga Mama Tubagus Kalamuddin ini seorang ulama yang istiqomah, seorang ulama yang gigih teguh pendirian, tidak mau fatwanya yang diinginkan oleh pemerintahan Belanda, sehingga beliau perang dengan Belanda atau
ya Berseteru. berseteru dengan Belanda itu kabur dari Banten. Diperkirakan itu nggak langsung ke Ciwidey. Mama Tubagus Kalamudin kabur dari Banten itu ke Kuningan Ujung, di sana di daerah Cidahu. Saya menelusuri ke sana pun ada petilasannya dan ada riwayat teman-temannya, ada temannya yang udah dimakbarukan di sana. Terus turun ke Baok, bahkan mungkin wallahualam bimuradi karena di sana ada suatu keluarga yang hafal silsilah sampai ke Muhammad Tubagus Kalamudin. Mungkin Muhammad Tubagus Kalamudin itu menikah di sana, punya keturunan. Beliau itu masih terus mencari tempat lagi sampai ke daerah Panyamunan bersama Syekh Datul Khofi di Panyamunan. Di sana beliau beriadoh, bertirakat dan sebagainya. Nah, setelah beriadoh itu beliau mungkin mendapatkan petunjuk dari Allah. Beliau datang ke kampung ini yang samping Ciambar di sana. Beliau beriadoh dan sebagainya sendirian, tidak punya istri, tidak punya kawan. Ciwidey ini hutan belantara. Nah, beliau kegiatannya ini menghilangkan baju kebesaran kesultanan, baju sebagai kode dan sebagainya. Beliau kembali ke jati diri seperti orang Sunda. Beliau malih rupa, beliau merupai seorang petani yang sederhana, pakai pangsi lah kalau seorang pangsi hitam dan sebagainya duduk. Beliau biasa kegiatannya mancing, dan sebagainya. Nah, singkat cerita, beliau itu sendirian hidup di sini, membuat gubuk, istilahnya membuat ya saung lah, balai kambang dan sebagainya sendirian. Suatu saat ada seorang perempuan yang kalau bahasa orang Sunda masuk hari usum hujan teh niangan supa, kan begitu. Singkat cerita, beliau melihat kok kayak saudara suami saya. Bertemulah Mama Tubagus Kalamudin dengan saudaranya Mama Tubagus Hasanuddin. Kebetulan Mama Tubagus Hasanuddin itu punya istrinya dua. Singkat cerita, bertemulah adik kakak yang sama-sama dari Banten. Mama Tubagus Kalamudin tuh ditanya sama Mama Tubagus Hasanuddin, "Kak, sugan ari anjeun nyalira bari dia, mohon kakak teboga batur atuh niangan ka mana nianganna." Eta si kakedik aya dua pemajikan. Jeung kula bae hiji. Sugan bogohnya nana nya ari kusik akan dibikeun mah. Nya teu naon bae. Nah, Mama Tubagus Hasanuddin punya istri dua sehingga dicerai, dipirok. Itu ditikah oleh Mama Tubagus Kalamudin. Dalam riwayat itu ada di dalam manuskrip juga waktu mengandung 4 bulan. Cuman ada dalam cerita itu nanti kalau lahir, bayi ini lahir, binnya bin saya ya, bin Kalamudin, jangan bin sampean, jangan bin Hasanuddin ya. Dan singkat cerita, beliau menikah dengan Hajah Nurwati atau Mbah Buyut Nurwati. Pernikahan Mama Tubagus Kalamudin Mbah Hajah Nurwati melahirkan seorang istri, yaitu Buyut Mailah. Nah, ini Buyut Mailah tuh perempuan. Nah, singkat cerita, Buyut Mailah udah dewasa dan sebagainya. Datanglah seorang laki-laki yang bernama Kiai Syueb. Konon dalam cerita itu Kiai Syueb itu dari Termas, Pacitan, Jawa Timur. Saya penasaran siapa sosok Kiai Syueb sebenarnya ini. Saya 9 tahun menelusuri sampai ke Jawa Timur, ke Pacitan, dan alhamdulillah menemukan catatan di daerah Panyaungan, Bandung di sana bahwa Kiai Syueb ini adalah Sultan Muhammad Ishak Zainul Muttaqin, Sultan Banten yang ke-16 yang hanya berkuasa atau menjabat sebagai sultan itu 1 tahun. Pada tahun 1801 sampai 1802. Kiai Syueb ini sebelum nyampe ke Kuningan ini, perjalanannya dari Banten, beliau terbang ke Lampung mengurusi usahanya setelah berperang dengan Belanda. Dari Lampung ini beliau kabur ke
Jawa Timur, Termas, Pacitan. Dari sana juga ketahuan lagi bahwa itu Sultan Banten, dikejar-kejar, kaburlah ke Kuningan, nyampe ke Ciwedus. Melihat saudaranya bahwa ada, ditikahkanlah tamunya Mama Tubagus Kalamuddin yang bernama Ki Sueb itu, ditikahkanlah sama putrinya yaitu Mbah Hajah Mailah. Jadi generasi pertama pesantren adalah Mama Tubagus Kalamuddin. Yang kedua adalah Mama Kiai Sueb, nama lain daripada Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin, Sultan Banten yang ke-16. Pernikahan Mama Sueb dengan Buyut Mailah ini melahirkan 2 putra laki-laki. Yang pertama Kiai Adroi, yang kedua melahirkan Kiai Haji Musa. Makbarohnya ada di sini semua. Alhamdulillah lagi diberesin, lagi ditata. Saya banyak berpesan karena salah satu tanda syukur kita kepada Allah merawat karuhun kita, merawat makbarohnya datuk-datuk kita, apalagi makomnya sebagai wali, tanda syukur kepada Allah. Nah, Kiai Adroi ini nanti salah satunya melahirkan Mama Sobari. Tapi saudara Mama Sobari itu ada Mbah Idris yang pertama. Kiai Adroi melahirkan putra yang pertama Kiai Adroi, Kiai Haji Idris. Ama yang Adroi di Ujlah atau dakwah di daerah Sumber Bobos, mendirikan pesantren yang sekarang menjadi Al-Islah di Bobos, Sumber Cirebon. Yang kedua ada Kiai Haji Abdul Aziz. Oleh Eyang Adro ini di tetangga desa sebelah, di desa Karangmuncang Cijambe. Beliau membuka pesantren berdakwah di desa Karangmuncang Cijambe. Yang ketiga ini Kiai Haji Yasin, juga disebarkan oleh Eyang Adroi di desa Babakan Jati, menyebarkan di sana, membuat pondok pesantren. Mama Sobari adalah putra Eyang Adroi yang paling kecil, yang laki-laki. Punya anak perempuan 2, Ibu Hajah Enggoh menikah dengan Eyang Haromain. Ini yang jawarannya itu Eyang Haromain. Yang ketiga, yang keenam itu ada Ibu Jasmi, nanti ditikah oleh Kiai yang dari Beber dari Cipinang. Jadi ada 6 saudara. Mama Sobari itu punya 6 saudara. Nanti daerah Eyang Musa melahirkan beberapa kiai lagi. Mbah Haji Umar yang makbarohnya di Panyaungan, di Cileunyi, Bandung. Di situ ada. Mbah Abdullah Fakih yang merantau ke Singapura sampai wafat di Singapura. Ada Kiai Haji Ilyas dan sebagainya. Dan salah satunya Mbah Hajah Fatimah. Yang Adroi melahirkan salah satunya Mama Sobari. Yang Musa melahirkan salah satunya Mbah Hajah Fatimah. Dinikahkanlah Mama Sobari dengan Mbah Hajah Fatimah. Mama Sobari dan Mbah Hajah Fatimah itu misanan, sepupu. Jadi Mama Sobari ini adalah generasi keempat pesantren Ciwedus. Oh, generasi keempat itu ya. Generasi keempat Ciwedus. Jadi pertama Mama Tubagus Kalamuddin. Yang kedua Mama Sueb atau Sultan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin. Yang ketiga Kiai Adroi dan Kiai Musa. Yang keempat Mama Sobari. Ini yang terkenalnya Ciwedus Mama Sobari. Itu sebagai kakak-kakak Mama, Pak ya. Tentunya sebagai kakak-kakaknya Pangersa Mama Sobari itu tidak terendus ininya apa namanya pondok-pondoknya Sekarang masih ada. Masih ada. Ada di Bobos, masalah di Bobos itu maju, malah udah ada perguruan tinggi. Iya. Kalau yang Idris itu ada perguruan tinggi dari mulai MI, MTS, SMK, SMA sampai perguruan tinggi. Kalau di daerah Karamuncang itu alhamdulillah juga sekarang berkembang, udah ada madrasah ibtidaiyah. Pesantrennya ada tradisional salafiyah, ada madrasah ibtidaiyah. Di Babakan Jati juga ada, alhamdulillah salafiyahnya bertahan, ada madrasah ibtidaiyah. Di Cirus juga masih ada, ditelusuri duriyahnya pun ada. Nah, itu. Nah, Berdiri 1725 1725 itu cikal bakal membakar Ciwedus. Nah,
Tapi dalam catatan sejarah ini pesantren Ciudus ini berdiri mulai ada santri ngalong dan sebagainya itu zaman Mama Kiai Haji Sueb. Diperkirakan pada tahun 1803 itu cikal bakalnya mah 1725. Cikal bakalnya isinya ada. Jadi belum berbentuk lembaga pesantren. Belum bentuk lembaga, belum sebenarnya hanya dakwah di masyarakat dan sebagainya. Karena memang itu lagi nyamar ya. Lagi nyamar, sembunyi. lagi membabak-babak alas roban lah bahasanya kan begitu. Nah, jadi Ciudus ini rata-rata orang mengenal bahwasanya nanti Mama Sobari mengembala domba di Bangkal Madura. Padahal Ciudus ini adalah suatu daerah tempat ngumpetnya sultan-sultan Banten yang diuber-uber ke Belanda. Jadi makna kampung Ciudus ini adalah tidak keendus. Mama tuh bagus Kalamuddin dikejar-kejar dan sebagainya, Ciudus aman. Mama Sueb ke Lampung kemana dan sebagainya, pas ditangkap aman. Itulah Ciudus ini artinya tidak kendus. Tempat ngumpetnya Mama tuh bagus Kalamuddin dan tempat ngumpetan Sultan Banten yang ke-16. Itu asli sejarah Ciudus. Jadi sebelum Mama Sobari ke Bangkalan itu dan menggembalakan kambing, berarti ini sudah Ciudus namanya. Udah Ciudus. Jadi kalau kita dulu mendengar pengersa kiai kan asal muasal ini namanya Ciudus karena beliau ketika mondok di Mama Holil ditugaskan menggembala kambing atau wedus dalam bahasa Jawa. Kemudian dijemput lagi dari sini hanya di sana hanya menggembala kambing, maka ketika kembali ke Kuningan jadi kiai diberi nama kampungnya Ciudus. Ternyata sudah ada ini. Udah ada kampung Ciudus itu. Udah perusahaan sejarah udah Ciudus itu artinya tidak kendus. Saya menelusuri hampir 9-10 tahun. Apa sih nama Ciudus? Karena yang masyhur Mama Sobari mondok di Bangkal Madura menggembala domba sehingga Mama ajengan Ciudus. Nah, padahal Ciudus udah ada zaman Mama Sueb. Zaman Mama Bus Kalamuddin. Nah, mungkin selanjutnya banyak yang perlu ditelusuri sejarah yang saya sebagai Duriah Mama Sobari rasa tanggung jawab manakibnya Mama Sobari sehingga para kiai tidak salah menjelaskan kepada santri atau kepada santri-santrinya dan kepada anak-anaknya. Nih, Mama Sobari ini 0 tahun sampai 12 tahun beliau dididik oleh ayahandanya. Karena ayahandanya juga seorang ulama yang Adroi itu. Yang Sueb itu adalah seorang sultan ya ulama. Jadi Mama Sobari ini dari kecil dididik oleh ayahandanya. Mungkin seperti kita ya pemerintah kalau punya anak pasti ngedidiknya anak sorangan helaan. Itu real. Mama Sobari pun dididik dulu. Abdi punya anak sebelum ke pesantren yang lain dididik. Malu karena kalau ke pesantren lain belum bisa apa-apa. Mama Sobari ini umur 12 tahun beliau udah hafal Al-Qur'an 30 juz. Beliau udah paham, udah hafal kitab Alfiyah. Beliau udah bisa membaca kitab Gundul maupun Gondrong. Itu Mama Sobari usia 12 tahun. 12 tahun. Al-Qur'an udah hafal dengan luar biasa, bukan hanya sekedar hafal tapi udah memahami isi daripada Al-Qur'an. Kitab Nahwu Shorof yang rata-rata ikon di santri ini, Alfiyah itu udah ngolotok, dibulak-balik. Baca kitab geus nerolong, titik, koma, uget-ugetan kan gitu. Mama Sobari seorang santri yang haus ilmu. Beliau minta restu kepada orang tuanya ingin menambah ilmu pengetahuan dan ingin membangun wawasan di luar sana. Mama Sobari keluar dari Ciudus ini dari umur 12 tahun. Masuk pesantren ke 1, 2, 3. Satu pesantren paling tidak lama. Sebulan, 2 bulan. Karena Mama Sobari seorang santri yang tidak mau ketahuan jati dirinya bahwa beliau adalah cucu dari Sultan Banten. Jadi lamun hiji pesantren bahwa apaleun Sobari ieu cucu Sultan Banten ku ajenganana ku kiaina sok dinama-nama Mama Sobari tidak betah. Pindah lagi ke pesantren yang lain lagi.
kanyahoan deui Sobari ieu teh Putra Sultan. cucu Sultan Banten pindah lagi, sehingga yang terakhir Mama Sobari ini di Bangkalan Madura. Syekhona Khalil makomnya udah waliullah, kedatangan seorang santri yang mata batin Syekhona Khalil udah tajam. Ieu mah santri lain santri samaneh ya. Bukan santri sembarangan. Santri sembarangan karena Mama Sobari secara nggak dohir udah bisa. Dan makomnya waktu ke Bangkalan Madura itu udah alim. Ya. Sehingga kata Mama Sobari, lain santri sembarangan. Kata Mama Khalil. Kata saya Khalil itu, "Udah, lu mah gak usah ngaji." Kalau cek orang Batawinya mah, "Kamu mah gak usah ngaji, tong. Nih, bawa kambing aja, gembala domba dan ke sana." Mama Sobari seorang santri yang sami'na wa atokna apa jare kiai, kambing 2 ekor itu dibawa, makanya kapal purpur eta kambing kacang nate. Singkat cerita, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan dalam penelusuran, dan saya langsung datang dari Madura itu, diperkirakan 12 tahun beliau mengembala domba di hutan belantara di daerah Bangkalan Madura. Beliau tak pernah, sorenya tak pernah pulang ke asrama. Beliau tak pernah datang ke pondok. Beliau, karena kata kiainya Sobari, kata Sunan Khalil, iya bawa domba gerak angon kaditu. Dulunya baik. 12 tahun Bang Rasa. 12 tahun. Itulah Berarti bedanya. pondok terlama itu di sana ya? Iya, terlama di Madura. Makanya bedanya santri dulu dengan santri sekarang. Iya. Nah, kalau seorang santri pengen ilmunya barokah, pengen punya ilmu yang barokah dan manfaat, ikuti apa petunjuk kiai, sami'na wa atona. Ulah santri ayeuna, jang pamapai kencai. Pacuna di mana, Kang? Mama Sobari tak pernah bertanya. Kan gitu. Nah, terus singkat cerita udah 12 tahun begitu lama dan sebagainya. Di hutan. Di hutan belantara. Di Ciudus ini ayahandanya Eyang Adroi merasa udah sepuh. Saya harus, karena kakaknya udah membuka pondok di daerah Sumber, Cirebon, Bobos. Kakaknya yang satu udah di Karangmuncang dibukakan pondok. Yang satunya di Babakan Jati. Harapannya putra yang terkecilnya untuk melanjutkan pesantren estafet kepemimpinan pesantren Ciudus. Berangkatlah Eyang Adroi untuk menjemput anaknya yang diharapkan untuk meneruskan pesantren Ciudus. Singkat cerita, datanglah ke Syekhona Khalil. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Dari mana? Kiai Ajengan. Dari Kuningan. Dari Ciudus. Tujuan naon ka dieu? Bahasa orang Sunda mah, mau ngapain kamu ke sini? Ya, saya tuh dulu menitipkan anak ke sini untuk tiba ilmu. Karena saya udah sepuh, butuh penerus, karena ini satu-satunya yang diharapkan untuk melanjutkan pesantren yang di Ciudus, karena kakak-kakaknya udah punya pondok masing-masing. Namanya siapa? Namanya Sobari. Sehingga Syekhona Khalil kepada santrinya, "Hei santri. Sini. Mama Khalil memanggil santrinya. "Coba sampean cari santri yang namanya Sobari, yang asal Ciudus, Kuningan, Jawa Barat, Kobong mana, komplek mana, asrama mana. Cari." Singkat cerita, santri mencari dari satu kobong, nggak ketemu. Ditanya satu-satu, datang lagi. "Mama, teu aya santri anu namina Sobari awal Ciudus Kabupaten di Jawa Barat." "Kamangkana teu aya, jangan sekali deui." Semua santri dikerahkan untuk mencari namanya Sobari. Ternyata Mama teu aya, terus di mana-mana ge, terus di mana, di ublak-ublak di mana. Kek. Solusian hal Mama jangan kinten-kinten anjeun kapungkur nitipkeun tuang putra kadi teh sabaraha tahun. Asarana mandat Islami. Ya aya meureun 12 tahun lebih mah meureun. Mama Khalil merenung. Astagfirullahaladzim. Baheula kaula nuruh budak
ngangon domba. Hei jang hadir aya naon mama, coba anjeun ilari cari anu keur ngangon embe yang menggembala domba di hutan itu di leuweung gitu. Seluruh santri dikerahkan dari komplek pesantren ke sebelah timur di hutan belantara, terus mencari kambing yang begitu adanya 2, udah ribuan, bahkan tidak dihitung gemuk-gemuk. Terus tak lama kemudian seorang santri melihat ada seorang pengembala yang lagi duduk di bawah pohon sambil memegang tongkat untuk mengerahkan kambing-kambingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama sampean siapa? Sobari. Asal dari mana? Ciwidus, Kuningan, Jawa Barat. Hei, jang. Lamun cepat Sunda nama, itu bahasa Madura sih nama. Kadea. Iya. Anu untuk disuruh ku mama Khalid teh iya. Katimu kadieu. Santri teh semua ngariung ka Mama Sobari kumpul. Sobari anjeun ayeuna diangkir ku Sena Khalid di warang uih ka pondok. Aya naon kitu? Aya tuang rama anjeun di Kuningan Jawa Barat ka dieu. Mama Sobari di hutan diibring-ibring oleh santri-santri Sena Khalid. Dari hutan sampai ke pondok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Sobari nyium ayahandanya, begitu kangen 12 tahun melanglang buana baru ketemu lagi, nyium dan sebagainya. Solusi Khalil, Syekh itu kiai, iya tuang putra anjir teh, mohon ajengan. Astagfirullahaladzim, putra ajengan disuruh ngangon domba. Sehingga gitu. Sobari tak tuang rama anjeun suruh uih teruskan pesantren di situ. Mama Sobari mama ado teh. Mama abdi moal uwi. Kunaon gitu. Sabab abdi selama di dieu pernah diajaran ku mama Khalil. Ari kitu kunaon maneh? Abdi selama di dieu barang dongkap piwarang ngangon domba ku mama Khalil teh. Ke jang. Emang selama ieu anjeun tarawih ka pondok? Tara. Hari sore sugantara milu ngaji tara kan kapungkur mama ente miwarang abdi ya Sobari gerak ngangon domba isuk-isukna sorena maneh balik ka kobong kan teu kitu pun mama Khalil teh bari dodongkon teh oh kitunya kapungkur kan mama kitu ente miwarang siang ngangon domba wengina uwi ka pondok milu ngaos untuk astagfirullahaladzim sehingga mama abdi mamawi kan ngaos dikirain teh geus ngaji bisa maca matan sapinah mah geus teu sarah nage mama da abdi mecer ngaos ku Sena Khalil gitu teh diajaran abdi moal uwi sabab can diajaran ku Sena Khalil. Mama Sobari aduh merasa seorang guru yang ditipi santrinya yang belum pernah dididik. Dah begini aja, hei santri maneh timur ayeuna persiapan bebersih kabeh beresan segala nih kabeh urang ngayakeun riadoh munajat Gusti Allah. Singkat cerita 3 hari 3 malam Sena Khalil mengada riadoh dengan sadis-sadisnya. Nah Mama Sobari mendapatkan petunjuk ilafat dan dari Allah Subhanahu. Geus kieu bae lah 2-3 harinya kumpulkan lagi santri, seluruh santri ayahandanya aya adroi Mama Sobari situ. Geus Sobari kieu kaula geus menang petunjuk ti Allah. Sebab kaula ngerasa tanggung jawab boga can diajaran ieu. Geus kieu bela Sobari. Ayeuna ieu kaula cai laut gerak indung ku anjeun lamun cai laut ieu amis anjeun lulus bek balik milu jeung tuang rama anjeun tapi lamun cai laut ieu masih asin anjeun teu lulus. Mama Sobari kumaha Sobari amis asin mama heeh geus kadua kalina kumaha Sobari amis asin mama geus nista maja utamalah ieu katilu kalina lamun cai laut ieu tetep teu amis kaula
bakal ngagorok leher anjeun ayuneun tuang rama anjeun. Sabab kaulah isin boga santri teu bisa ngaji. Kaulah isin boga santri teu jadi waliullah. Saeueur Mama Khalil teh. Lamun ieu cai laut ieu teu amis-amis. Anjeun bakal digorok ku kaula lamun cek orang Banten nama. Hareupeun tuang rama anjeun. Coba nyobaan deui ayeuna masalah deui. Kumaha Sobari amis asin. Mama Sobari teh. Abdi mangga nyerahkeun bade digorok ku mama mangga, bade kumaha ge mangga. Da geuning cai laut teh sampai ka 3 kali da geuning asin bae mama. Mangga bari pasar Sumerah. Naon nu terjadi? Bukan penggalan leher oleh Sono Khalil, dipeluk, dicium, ditangisi. Sobari anjeun lulus, anjeun lulus, anjeun lulus, anjeun lulus. Anjeun min ba'dil aulia. Allah. Anu bakal punya tugas di kaula, wakil kaula untuk memegang Jawa Barat. Anjeun lulus, anjeun lulus, anjeun lulus. Singkat cerita, geus terharu lulus dan sebagainya. Ngantos gitu atuh ajengan. Da kurcuang lantaran soal pangarsa ajengan tuang putra abdi lulus boleh dicandaku ka Ciwudus. Mohon mangga. Cuman abdi pesan ya. Jangan ieu abdi ngijahkeun sebuah sholawat. Mungkin di mana Sobari uih anjeun uih ka Kuningan, anjeun tong petot-petot aos ieu sholawat. Boh Sobarina, boh ajanganana gitu. Anu bunyina sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Singkat cerita pamitan tos berangkat menuju Cirebon dari Madura ambleng-ambleng. Mama Sobari tertidur di pangkuan ayahandanya. Dalam perjalanan mungkin ada seminggu. Tertidur pulas sampai datang ke pelabuhan Cirebon. Terbangunlah Mama Sobari sambil menangis, ngagukuk. Kolot bingung anakna ceurik. Cang enon. Cang enon. Sok. Enon. Sok istighfar enon. Kan. Sok. Mama abdi ceurik lain nyeri. Abdi ceurik lain aya ka nyeri. Lain aya ka kesel. Tapi abdi ceurik ieu bungah mama. Sabab tadi di perjalanan selama di perjalanan menuju dari Madura menuju Cirebon, selama abdi kulam abdi ngimpen bertemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi ngimpen diwulukan langsung ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina impenan eta selama 20 tahun abdi langsung belajar kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Sehingga di pelabuhan teh pacerik-cerik orang tuanya nangis dan sebagainya, parangkul-angkul Cirebon dan sebagainya. Udah reda mulai yuk kita mungkin jalan kaki dari pelabuhan ke Ciudus amblung-amblungan. Nah, datang ke Ciudus diperkirakan itu dalam sejarah pada tahun 1859 itu diperkirakan ada yang menulis suka 59 atau 1860 kan begitu. Itu diperkirakan Mama Sobari mukim di Ciwudus itu 1860-an. Mulailah mukim di Ciwudus. Mama Sobari tidak langsung mendidik, melihat orang tuanya bagaimana mendidik anak santri, bagaimana berdakwah di masyarakat, melihat dan sebagainya. Itulah sekelumit tentang sejarah Mama Sobari. Dan banyak setelah wafat ayahandanya Mama Sobari terjun mengajar santri-santrinya, terus berkembang. Santri pertama Mama Sobari yang tercatat itu adalah Mama Ilyas, pendiri pondok pesantren Minhajul Karomah Cibenter, Banjar. Ada Mama Nahrawi Garut, pondok pesantren Kresek Cibatu, Garut.
Ada juga Mama Sujai Gudang Tasikmalaya yang dulunya satu kobong atau satu pesantren seperguruan di Syona Khalil, yang kemudian beliau disuruh oleh Syona Khalil belajar lagi ke Mama Sobari. Kesininya mungkin ayat Mama Cerahas, Mama Cibaduyut, Mama Jambu Dipa, Mama Kandang Sapi, Cirebonnya Habib Syekh bin Abu Bakar, ada Kiai Haji Ahmad Satori, Mbah Ahmad Sanusi, Mbah Abdullah Halim Majalengka, banyak santri-santri yang tercatat. Yang terakhir yang menjadi santri Mama Sobari adalah Mama Satibi Gentur dan Mama Tubagus Bakri Sempur. Itu santri yang tercatat baik dari Kabupaten Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sukabumi, Cianjur, Ajangan Opo Mustopo, Kanasapi, Mamba Jambudi pada sebagainya. Itu salah satu murid-murid Mama Sobari. Mama Sobari yang pertama seorang santri yang haus ilmu. Yang kedua, Mama Sobari yang tidak mau ketahuan jati dirinya, tersombong keturunan. Katilu Mama Sobari seorang santri yang sami'na wa atona apa jare kiai. Sehingga dalam riwayat kalau Mama Sobari lagi ngajar santri, setiap santri ini kitabnya beda-beda Pak Perkon. Ainu nyekal Fathul Muin, ainu ngajal Jurmiyah, ainu nyekal Sapina, ainu nyekal Johar Maknun, ainu nyekal Jamul Jawame. Mama Sobari hanya yang dipegang sebuah kitab Fathul Muin yang dikasih oleh Syona Khalil. Tapi yang dirasakan santri, orang yang memegang Sapina, Mama Sobari kayak mengajarkan satu persatu seorang santri sesuai dengan kemampuan santri. Sapina anu keur ngaji imritinya ngajar imriti, anu keur ngaji alpiyahnya alpiyah, nulis dikatakan Fathul Muin. Itulah salah satu karomahnya Mama Sobari. 10 santri 10 kitab Mama Sobari mengajarkan satu-satu santri. Yang kedua, salah satu karomahnya Mama Sobari apabila lagi mempraktekkan babudu, ya ari teh kieu. Ciuk cai teh kieu ya. Baheula mah da keran, balong kieu. Kumur-kumur oleh seorang santri, kelihatan berkumur-kumur airnya. Membasuh muka, kelihatan air yang dibasuhkan ke muka. Membasuh tangan pun begitu oleh santri, kelihatan jelas, padahal di dalam majlis, di dalam masjid dan sebagainya. Salah satu karomahnya Mama Sobari juga dikala mahal qiyam, ya Nabi salam alaika. Mama Sobari tidak bisa melanjutkan mahal qiyam karena Nur Muhammadi yakdotan menampakkan dan meraih tangan Mama Sobari yakdotan. Dan salah satu karomahnya lagi, kalau Belanda ketemu Mama Sobari yang tadinya mau marah, langsung tunduk karena dengan melihat sosok Mama Sobari langsung tunduk dan bahkan masuk Islam. Itu salah satu sebagian karomah tentang kewalian Mama Sobari. Nah, mohon doanya. Amin. Mama Sobari wafat 1916, jauh sebelum NKRI merdeka, jauh sebelum ada Undang-Undang Dasar 45, jauh sebelum ada Pancasila. Mama Sobari telah berjuang mengkader rijal Jawa Barat. Siapa yang gak kenal Mama Sujai? Siapa yang gak kenal Mama Ilyas? Siapa yang gak kenal Mama Satibi Gentur? Siapa yang gak kenal Mama Nahrawi Garut Keresek? Siapa yang gak kenal Mama Tubagus Bakti Sempur? Siapa yang gak kenal Mama Cibaduyut, Mama Jambu Dipa, Mama Kandang Sapi? Itulah salah satu rijal Jawa Barat yang dididik oleh Mama Sobari sehingga jadi pakunya Jawa Barat. Nah, sekarang keberadaan pesantren Ciudus, istilahnya Ashabul Kahfi baru terbangun dari tidurnya. Mohon doanya. Amin. Mohon doanya Ashabul Kahfi yang begitu tenggelam, tidur lama, keur ngimpi keneh gitu Pak Purkonaina. Mudah-mudahan mohon doanya kebetulan saya tuh nggak ada cita-cita ingin mukim di Ciudus, tidak. Bahkan saya membuat rumah di mertua saya. Tapi oleh guru saya, Mustafa balik buyut maneh manggil baitu. Saya yakin guru akan tanggung jawab terhadap diri saya. Saya apa jare kiai? Saya di Jakarta lagi usaha, punya pabrik usaha roti. Dan bahkan saya punya kegiatan majlis. Apalagi dalam di Jakarta mah jelas
wa amplopihim nanti lumayan khutbah aya amplopan kok mau bulan Rajab dan sebagainya sehingga saya 2010 pulang kampung sini mohon doanya mudah-mudahan pesantren Cibadus ini bukan hanya dalam catatan sejarah hanya terkenang tapi mudah-mudahan bisa bangkit lagi mendidik rijal Jawa Barat Amin, lagi ya Allah. dan kebetulan saya mungkin punya kekuatan dari ideologis karena Mama Sobari salah satunya punya putra Mbah Kiai Haji Agil. Mbah Kiai Haji Agil punya putra Mbah Abdul Ajid. Abdul Ajid punya putra Mustafa Agil. Jadi saya ini cicit dari Mama Sobari dari jalur laki-laki putra ketiga Mama Sobari karena Mama Sobari yang pertama Mbah Siti Maryam, yang kedua Mbah Siti Aisyah, yang ketiga Mbah Kiai Haji Agil kakek saya, yang keempat Mbah Kiai Haji Hasan eta tah aya di Ciamis putrana keneh. Anu kelima Mbah Hajah Rodiah yang punya keturunan karena Kiai Banyamin tidak punya keturunan, ibu itunya nggak punya. Ada isi yang kedua, yang keduanya ada Mama Sobari punya istri tiga. Mohon doanya mungkin dulu dari Mama Tubagus Kalamuddin ke Mama Sobari pun cicit Mama Tubagus Kalamuddin. Saya mohon doanya bisa melanjutkan apa yang telah ditanamkan, diperjuangkan Mama Sobari Cibadus. Mohon doanya Amin. saya istiqomah, panjang umur, sehat dan kuat Amin. untuk mempertahankan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Al-Maturidiyah Syafi'iyah karena jelas sanad Mama Sobari jelas. Mama Sobari bersanad kepada Syekhna Khalil. Syekhna Khalil punya guru Syekh Nawawi Tanara. Terus Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syato, Syekh Ahmad Jani Dahlan, Syekh Abdullah bin Umar, Syekh Muhammad Soleh, sampai wusul Sayyidina Abdullah bin Umar sampai Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Sanad muttasil. Mudah-mudahan kita pun usul ilallah dan sanadnya sanad muttasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Banyak kalau diceritakan lebih luas juga banyak karena kalau menceritakan riwayat atau manakib seorang waliullah ternyata yang saya pelajari dan saya rasakan ini tidak akan habis-habisnya dalam metodologi dakwahnya bagaimana, dakwah di masyarakat bagaimana, membina umat bagaimana dan sebagainya. Dan mohon doanya ini lagi dibukukan mudah-mudahan nanti haul tahun depan Bapak Kon mohon dari ikhwan Ciamis, mungkin panglimanya adalah Pak Burkon, Ciamis, Tasik, Banjar, mungkin di pesantren Pangersa, mungkin bantu sarana mangga, bantu sarana giring sadaya ikhwan muhibin atau sanad anu gaduh nyambung ka Mama Sobari diantos kehadiranna dina haul Mama Sobari setiap kaping 17 Sawal puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Sahabat pacar semuanya, sungguh luar biasa sekali. Saya sampai merinding mendengar sejarah perjalanan Syekhul Mukarram Mama Sobari. Sungguh sangat luar biasa. Jauh sekali untuk kita bisa meniru perjalanan atau langkah-langkah gimana beliau mencari ilmu, gimana cara beliau tolak ilmu. Tetapi minimal kita sebagai regenerasi agama, bisanya bismillah ya sampaikanlah bismillah, bisanya seayat dua ayat sampaikanlah, karena itu sebuah kewajiban untuk memberikan penerangan terhadap orang yang gelap, untuk memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Itulah